Iya. Dan memang kita harus melatih sih sebenarnya ya, melatih baik sangka gitu ya. Ada orang pakai pakaian cakep banget, pakai baju koko, pakai kain, tapi dia di depan nih punya masjid. Ya. Padahal waktu asar udah tiba. Kita langsung menyimpulkan tuh, ya Allah cakep amat ya anak muda pakai baju koko, pakai kain. Tapi kenapa nggak masuk ya? Gitu. Ternyata sampai asar selesai, dia masih di situ. Habis aja udah punya kesimpulan kita gitu, berdasarkan apa yang kita pandang. Ternyata dia musafir, udah dia jamak dari Johor tadi, gitu. Kan kita udah jatuh salah. Ada orang posting nih, motong kambing, motong sapi, ngecek kambing, ngecek sapi, buat urusan nanti korban. Kita mandang begitu, nggak pakai analisa panjang kali lebar, langsung riak. Padahal riak itu anaknya Ustadz Akib. Gua kasih tahu, kalau belum kenal, gua kasih tahu anak Ustadz Akib di Jembatan 5 dia. Dia belum pasti riaknya, lu udah pasti seuzonnya gitu. Dia belum pasti tuh riaknya. Siapa tahu dia ngabarin kepada dia punya komunitinya. Nih sapi lu pada udah gue beli, gitu. Bisa jadi. Ya, ala kulli hal, semua yang kita lihat ujian juga buat kita. Semua yang kita dengar ujian juga buat kita. Yang jadi problem sebenarnya adalah, jujur kita katakan bahwa pandangan kita emang rusak. Jadi bagaimana mungkin menghasilkan pandangan yang benar? Rusak bagaimana, Tat? Ya rusak lah, kayak nggak ngerti aja lu, mata kita pada rusak kan? Ngelihat yang nggak benernya banyak, mandang yang nggak benernya banyak. Lah kita diolah, pandangan itu kan diolah sama mata yang udah nggak bener. Hasilnya begitu. Bagaimana mau baik sangkaan sama orang? Hati kita emang udah dengki duluan, udah kesel, sebel, benci duluan. Susah kita buat husnuzon. Kuping kita juga udah tebel bener lagi nih. Panggilan Allah aja udah kita entar-entaran mulu. Kita paling demen denger aib, gibah, fitnah. Walhasil kita nggak mampu memfilter omongan apapun karena kuping kita rusak. Makanya zikir pagi, zikir sore itu jangan sampai ditinggal. Saya baca betul itu. Buat yang baca surah Al-Mulk saban malam, insya Allah ada filter bersih-bersih ketika malam. Karena ayat itu pasti dibaca. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kita nggak pernah bersih-bersih mata ya kan? Mana zikir pagi yang kita lakukan? Tipis, dikit. Padahal di antara zikir pagi itu Allahumma afina fi abdanina wa absarina wa asma'ina. Minim-minim dah tuh. Jadi kita punya mulut juga begitu. Bagaimana ceritanya kita mau ngomong yang baik gitu loh. Mesin produksi omongannya ini jelek gitu. Ngeluh udah nggak keruan ngeluhnya. Apa aja dikeluhin. Mahal ngeluh, hilang ngeluh. Padahal dia nggak pernah beli juga. Waktu adanya nggak beli, waktu murahnya nggak beli gitu. Gimana ceritanya dia ngeluh begitu? Setiap keadaan emang dia ngeluh. Mulutnya ngeluh begitu. Kita minta untuk berbuat apa ya, untuk bicara yang baik. Ya wayahnya orang namanya juga mesin selek. Kudu perbaiki. Lihat misalkan diukur omongan baik sama omongan buruk banyakan mana. Ngomongin yang sia-sia sama baca Quran banyakan mana. Salawat sama ngomongin orang banyakan mana. Istighfar sama ngeluh banyakan mana. Begitu kita timbang-timbang, kita punya satu analisa. Oh iya bener, mulut gue rusak nih. Oke deh, kita benerin. Itu. Ntar ke depan kalau kita udah benerin, imbang nih, yin yangnya imbang, bibir atas, bibir bawah seimbang. Bibir kanan, bibir kiri seimbang. Omongan lempeng. Waduh Pak, tajam omongannya. Pandangan juga tajam. Orang lain nggak ngelihat itu jadi bisnis, lu ngelihat jadi bisnis. Tapi mata kita nggak terlatih Pak. Jadi kasf yang gitu nggak dikasih, kasful ain nggak dikasih.
Habis sholat malam nih Pak, habis sholat malam Allah Akbar. Bersih kan tuh semua bersih gitu. Ente duduk begini-gini ambil nunggu subuh begitu. Allah Akbar. Cuman ngeliat kipas angin dong jadi duit tuh. Kenapa sebelumnya nggak jadi sekarang jadi? Karena sekarang udah beda mesin lo, badan lo udah beda. Ini saya niatnya mau ngomong apa jadi ngomong apa ini? Nggak apa-apa deh. Jarang-jarang ngomong begini ya. Iya loh. Coba lu rasain. Kenapa ya gue nggak ketemu terus di jodoh? Bukan nggak ketemu, mata lu dirusak. Nggak mungkin nggak ketemu jodoh gitu ya. Tapi rusak bos. Enggak kok, saya ini bener, saya hidupnya bener apa? Iya, tapi lu lihat bapak lu nyari duitnya bagaimana? Bapaknya nyari duitnya masalah bos. Kerjaannya rente, anak ketutup bos. Rusak badannya bos. Nggak kelihatan bos. Begitu dia mau bayar bagaimana? Anaknya bener dulu, bapaknya bener. Anaknya putusin dulu hubungan, kayak Ibrahim mutusin hubungan sama bapaknya. Ini bari'um mimma tusyrikun. Gitu kira-kira. Ya Allah, saya melepas diri ini dari urusan bapak saya. Segala rezeki yang ngalir dari bapak saya, Allah, saya minta ampun kepada engkau ya Allah. Lalu stop, kita minta sama bapak, minta maaf nih, karena ini orang tua, kita bilang dah, kita mau keluar kota gitu. Nah keluar kota gitu, kita langsung bilang, bapak kita yang ngirim duit. Nah habis itu Ji, 2-3 bulan bersih, dia jadi medan magnet, datang udah. Begitu dia yang angkat tangan nih, perempuan angkat tangan nih, umur 34 nih angkat tangan, Masya Allah, datang tuh, ada yang 62 datang, 65 ya. Tenang aja kan baru 3 bulan bos. Upgrade aja dulu, turun lagi gitu. Ntar jabatannya sepantar, begitu naik 33, yang datang udah 43 sepantar, klop ceng jadi nikah. Emang gitu. Sperma tuh hasil apa coba? Hasil makanan. Lah, ini bukan menyinggung perasaan yang belum punya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Emang juga siapa yang bersih? Kan nggak ada yang bersih. Kita rasa kita bersih nih, oke lah. Teman saya nanya sama saya. Lah jadi emang kenapa Allah ngebersihin kita sebelum kita tutup usia? Lah bukannya kita mau datang kepada Allah dengan keadaan bersih. Lapan kita misalkan mastiin diri kita nggak berbuat apa-apa. Ya lah kayak lu nggak makan aja. Begitu lu makan kan lu beli di pasar. Begitu lu beli di pasar, lu kan nggak tahu di pasar itu duitnya dari mana dia modal. Bisa jadi dia dari bunga yang rente harian. Nah kalau udah begitu judulnya udah riba qot'i bos, riba mutlak begitu. Nah, tapi kan kita nggak tahu, bos, nggak tahu juga kalau lu nginjak tai kucing tetap aja lu bau. Nggak bisa bos, nggak bisa kita bilang, oh saya nggak ngerti bos, kalau ini ada lobang. Kalau lu nggak ngerti lu ada lobang, lu ngerti hukumnya adalah lu kena. Nah di situ ada orang yang kemudian judulnya sengaja. Nah kita doakan, ada yang judulnya kita nggak sengaja. Ada yang judulnya karena kita tahu, kemudian kita tabrak namanya doraka. Ada yang judulnya kita lalai. Nah di situ kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seru pak, ente bantet terus rezeki, bantet terus. Kayaknya nggak keruan dah. Ente hajar nih 40 malam, ente bersih diri nih selama 40 malam programnya ente ini tahajud nggak putus. Ane kasih tahu caranya buat pemula, gampang caranya. Habis sholat isya aja lo langsung qiyamul lail. Iya buat pemula tuh, habis sholat isya, langsung aja qiyamul lail. Ya, boleh kalau qiyamul lail mah. Lalu tahajud udah tidur dulu. Koreksi nih kalau salah. Gua ngeri di depan dia. Aman sih depan Ustaz Syihab, Masya Allah. Insya Allah saya dibenerin kalau salah. Di pesantren anak tuh untuk kita kasihan sama bocah ya kalau datangnya terlalu tarik pagi gitu. Jadi kita sholat malamnya itu habis sholat isya. Habis sholat isya, kemudian zikir sebentar, sambung kemudian sholat ba'diyah, naik lagi 2 rakaat qiyamul lail. Terus tutup witir. Udah, nanti lu bangun kebaikan lu nggak bangun lu udah selesai urusannya. Hajar tuh 40 hari. Bener bos, ente begini doang nih. Ngeliat kipas angin nih. Jadi sesuatu gitu. Weh. Iya. Tiba-tiba dia ingat temennya bisnis wind turbine. Nggak ada urusan sama kipas angin.
Cuman ini jadi medan magnet sama Allah SWT, dibuka, bak, dibuka, ini jadi pintu transformasi. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra. As-sirra man? Allah. Lahu ghaibus samawati wal ard, lahu mafatihus samawati wal ard, lahu maqalidus samawati wal ard. Dia yang punya kegaiban, dia yang punya kemudian pintu sekretnya, dia yang punya kemudian segala apa yang the loop, the gate, the way. Dia yang punya. Dia udah bukan lagi ngelihat kipas angin, karena mata dia udah bukan mata biasa, bos. Itu hari ke-37 dia sholat malam. Hari ke-37 dia bersihin dirinya, kipas angin itu, bos. Maka yang tampak adalah Allah di sana. Begitu Allah sudah yang kelihatan, wind turbine. Mendadak semua jadi hidup nih, seng hidup semua. Kuping jadi ingat, kemarin ada yang nawarin ruko. Sebelumnya ada yang nawarin tapi meleset. Kenapa? Kuping lu bulukan, isinya tai mulu gitu. Nah, kalau tai kuping gampang dibersihin ya, bos. Nah, kalau tai yang sifatnya hakikiyat, nah itu memang perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, perlu taufik itu. Begitu kita bersihin, bos, ya Allah, tajamnya minta ampun. Coba jajal, siapa yang dalam waktu dekat rencana jual motor? Ayo, ada yang dalam waktu dekat rencana jual motor? Ente jual motor? Oke, jangan dijual dulu. Kalau kan tadi saya tanya, ada nggak yang mau jual motor dalam waktu dekat? Gitu kan ya? Oke, nah begitu ada, upgrade dulu. Mulut saudara upgrade, kaki saudara upgrade, batin saudara upgrade. Jangan nawarin motor kemana-mana, jangan. Kita buktiin omongan yang satu ini. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, di mana semua pancar indera ini connected to the owner of this universe. Woi, kalau habis dari Singapura gini nih. Ngomongnya lain, Mas. Bahasa Inggris. Kita jajal, bener gak terkoneksi dengan segala pusat server? Coba jajal, jangan ditawarin kemana-mana. Lu nawarin kemana-mana pakai kaki yang masih asli, lu menang capek. Menang capek. Motor 7 juta, lu paling tinggi 5 juta. Coba aja. Dong sana, dong sini, dong sana, dong sini. Kata toko yang satu 5 juta udah, masih pagi nih. Orang lain gak mungkin nawar 5 juta. Tapi bos saya butuhnya 7 juta nih. Ya gimana nih, motor lu motor bekas. Mana SNK-nya? Buka SNK-nya tuh tinggal 2 bulan. Nalpol sebelah tinggal banjir kali kemarin ini. Iya gitu deh, bos. Ini anunya kemana nih spakbornya? Namanya motor bekas. Ini peleknya enggak ori, pelek orinya mana? Pokoknya dicari-cari tuh pedagang. Nah kata pedagang apa? Makanya ya udah 5 juta, aneh merem. 5 juta cakep udah ini. Jangan, bos, ini harga jualnya masih 9, bos. Iya kan gue pedagang, gue kan mesti punya untung, belum tentu sebulan laku. Tadah saya nyari dulu, lo cari. Ternyata makin ke bawah, makin itu matahari naik, lo makin ke bawah harga. Yang terakhir 3,5. Akhirnya ente memutuskan apa? Ente memutuskan akhirnya balik lagi kan ke pembeli yang pertama. Apa kata dia? Itu tadi pagi. Kalau sekarang sih ya motor lu 32. Karena capek, bos. Bismillah lah, daripada nggak dapet lah. Jadi tuh 3,2 juta lu rugi. Jangan. Sekarang kita upgrade dulu nih. Upgrade, mulut lu upgrade. Jangan nawarin motor dulu. Upgrade dulu. Cuci tuh tiap hari sama sholawat, sama tasbih, sama istighfar, sama ngaji. Biasanya nggak pernah muji orang, jelekin orang terus. Sekarang kerjaan ente muji orang terus. Mas, masya Allah, kaosnya bagus bener. Biasanya usil aja kan, biasanya usil aja. Ini ibu-ibu ya Allah, atas hijau, bawah merah. Coba nih, lu endus. Ini bawa kredit tuh. Aja gitu. Nah sekarang seminggu ini, bu, puji orang terus. Rumah puji, chat puji, makanan puji. Biasa kan makanan kita cecak mulu nih, otorin mulut terus. Kata Rasul, kalau lu nggak suka skip. Kalau lu nggak suka lupain. Kalau nggak suka lewatin. Jangan diomongin. Ini semua risol nih enak bener, sayang bener nih. Gitu terus, selalu gitu. Nah sekarang puji. Masya Allah nih risol, ampun, subhanallah.
baru ini nih risol tanpa rasa. Tetap aja. Tetap aja. Lumayan lah daripada tadi kemarin ya kan langsung 4 aja. Ini risol apean. Nah sekarang lumayan. Ini risol masya Allah, subhanallah. Baru ini nih risol tanpa rasa. Ente puji Allah, puji makhluknya, puji orang-orang sekitar. Istri pun puji sampai istri bingung. Sampai dia periksa WA. Ini ada apa sih siapa? Biasanya kalau muji-muji suka ada yang aneh gitu. Tapi istri nggak ketemu itu, nggak ada nih, nggak ada yang dihapus juga gitu. Iya, berarti emang dia udah soleh kali sekarang, gitu. Setelah rapi bos, ajar sama duha, cuci duha, pakai duha, dua, naikin 4, tambah minggu naikin 8. Tahajud juga begitu, awal-awal the beginner, naik habis sholat isya, lama-lama nggak puas nih, oke tidurnya aja lah jam 9:15. Alhamdulillah hari pertama jajal tidur 9:15. Bangun kemudian jam 3:15. Disitulah dia kemudian sholat malam. Dang dung, ente belum ngomong loh, belum ngomong. Lihat nih, lihat bagaimana energinya ente. Ada orang datang, lagi nyuci motor nih, saya di depan kontrakan, ya kan? Orang datang, Mas, katanya mau jual motor ya? Jual motor apaan? Lah, katanya ini motornya dikali. Lu dengar dari mana? Siapa yang ngomong ya? Sumpah bos, nggak bakal dia ngerti siapa yang ngomong, karena itu urusan gaib. Allah masukin aja, sang, udah terserah dia kan? Terserah dia bos. Kayaknya ada yang ngomong, siapa? Udahlah pokoknya mau dijual enggak? Gitu. Ya kalau harga cocok, iya udah, buat gua aja. Kalau 77 gimana? Gila, 77. Tadi berapa duit? 2 minggu yang lalu berapa? 32. Aslinya kan kita mau 7 juta, tapi ditawarin kan 32. Ini ada, kalau 77 gimana? Tenang bos, tenang, sabar, isbir. Jual mahal aja. Pura-pura cuek aja. Enggak lah, kalau 77 mah asik. Dalam hati nih, dalam hati Allah karim, mana baru 3 minggu ngegeber, belum nyampe 40 malam, belum nyampe 40 pagi, belum nyampe 40 berjamaah nih, 40 hari belum nyampe nih. Baru hitungan 3 minggu nih, baru hitungan 20-21 hari nih. Jagain jangan sampai kemudian imam duluan, saya baru datang. Dijagain tuh. Coba kerja keras, betul-betul upgrade kaki, jalan ke masjid, panjangin kaki, jangan jalan ke masjid. Lu naik nih dari bawah naik, upgrade, turun lagi, naik lagi, supaya jauhan dikit. Untuk memastikan ente nggak diduluin sama muadzin, gimana caranya? Lu sumpetin itu mic-nya, lu bawa, pokoknya nggak bisa ajan dia, gua bawa duluan. Soft satu. Waduh, lihat ya, ente tahan tuh harga. Ente nomor berapa, bercanda ente, gitu kan? Kita maksudnya gini, maksud kita tuh mikir, gila nih harga 77 bercanda apa nih? Nggak tahu apa bener katanya. Ya, lempengin nggak apa-apa 8 juta. Astagfirullah. Tenang bos, tahan aja, tahan. Belum nyampe 40 hari. Wa itu wa'adna Musa 40 lailatan. Luar biasa. Alhamdulillah ji. Setelah ente kelarin tuh menjelang hari ke-40, Allah kasih kabar gembira buat ente. Allahu Akbar. Pagi-pagi ente bangun, motor hilang. Wassalam. Ya Allah, begini amat. Udah gitu ji, pagi-pagi datang nggak gitu yang mau beli, ya kan? Mereka mas, Waalaikumsalam. Mas saya udah ngobrol sama istri, kata istri, oke lah, udah nanya-nanya juga sih, kalau harga beli di luar emang 9. Oke dah, saya bayar 9. Ya Allah, 9 juta. Aduh. Tenang bos, cerita kan belum berakhir, belum baru 37 kan, masih ada 3 hari. Udah sholat malam lagi aja.
Insya Allah malam ke-38, itu malam penuh air mata. Yakin. Ya Allah, itu Mansur. Coba kemarin gua nggak tahan 77. Hah? Hari ke-40 lewat, Allah belum masih tanda-tanda. Hari ke-42 Allah belum masih tanda-tanda. Hari ke-43 Allah belum. 7 bulan kemudian Allah yang memberi tanda. Kamu kan butuh 7 juta itu buat operasi istrimu toh. Periksa. Ada keanehan nggak? Ada keanehan tidak? Baru nih orang berdua nyadar. Iya ya. Mama nggak ada apa-apa nih selama 4 bulan 5 bulan ini. Nggak ada apa-apa. Coba kita cek yuk. Apa bener udah hilang di kistanya? Miomnya apa hilang nih? Coba yuk kita cek. Dicek Pak. Alhamdulillah bukan cuma miom yang hilang, tapi orang ini pun dikasih hamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Look. Lihat. Sekarang bagaimana cerita umat Islam? Energinya rendah, kacau. Ya lihat kita aja udah. Semua kita suzonin, namanya Allah aja kita suzonin. Buruk sangka itu. Coba betulin, mata betulin, telinga betulin, mulut betulin. Sekarang kalau berantem sama orang ya betulin kalimatnya. Biasanya tuh kebun binatang keluar. Ganti, minggu ini ganti. Kalau marah sama orang, kupu-kupu gitu. Yang cakep-cakep. Kelinci lu, kelinci ya kan, cakep mayan kan, daripada kemarin lo ngomongnya nggak keruan. Minggu ini rubah, yang binatang gitu, terus warna-warna. Nanti alusin, nanti Pak rezeki datang udah. Ente ngelihat umur doang tuh jadi sesuatu. Garasi tadinya nggak kelihatan sebagai sumber bisnis, jadi sumber bisnis. Gitu emang. Asik itu. Selesai udah ceramahnya. Udah kelar Bu. PR-nya berikut udah tinggal ngebersihin sama ngupgrade. Udah. Upgrade suara ntar ke upgrade Pak, lain. Boleh tes Pak. Bapak panggil aja istri, ibu panggil suami, bapak ibu panggil anak. Ngetesnya di situ aja tuh, mulut lu masih sesuai dengan fungsinya tidak? Dek, kalau 2 kali tuh mulut lu masalah. Saya ngukurnya begitu tuh. Itu omongannya Hasan Bisri. Idza wujidat, jika ditemukan taghayyurul khuluq, perubahan akhlak, fi mali wa waladi wa awladi wa zaujati, ya, onta wa ibili, ya, kendaraan. Apa kata Imam? Disandarkan kepada Hasan Bisri. Nanti saya cari lagi. Itu pasti terjadinya karena maksiat saya. Jadi kalau kuda nih nggak anteng, ontanya nggak anteng, keledainya nggak anteng, sang imam bilang ini dosa gua nih. Dosa gua. Orang lain kan kalau apa nyari outside ya, nyari keluar kan. Nah imam ke dirinya. Saya pernah dikasih tahu sama salah seorang dimuliakan Allah. Ketika bercerita tentang taubat, sang imam ngoreksi apa kesalahan dia, ketemu kesalahannya apa? Sholat asar tadi dia ketinggalan rakaat pertama. Allah, bagaimana ceritanya kita punya dosa aja? Kita emang kelupaan sholat asar? Iya benar. Tuh imam ketinggalan 1 rakaat asar doang, dia udah ngaku sama Allah. Ya tiraf udah. Oh, ontaku jadi susah dinaikin, keledaiku jadi susah dikendaliin, kudaku jadi susah dikontrol. Ini gara-gara dosaku. Coba bapak tes, Dek, panggil istri, Dek, 2 kali, masalah udah, masalah. Apalagi kalau bapak sampai kemudian dia ngomongnya tinggi gitu, apa sih? Orang mah cukup sekali apa manggil? Iya, kalau sekali kayak orang lain lalu budak. 2 kali lah, ya bang lah elah. Ada apa? Gitu.
Bikinin kopi lah nih gue pulangnya nih. Apa kata dia? Ginain diri, nggak punya tangan. Nah itu tandanya nggak tajam. Lu lihat gua tuh. Yang ngomong bukan gua, kopi datang. Nggak percaya, mana tuh kopinya? Dihabisin lu ya. Nah coba, ini kan bukti Ji. Ini kan bukti. Ustadz sombong. Gua mengajar bukan sombong. Gua ngajar. Ini bukti asli. Kiai yang merhatiin gua tadi, kayak Pak Rozisa. Si Ustadz ngantuk gitu. Demi Allah ini hati emang pengen kopi gitu. Kopi enak banget ini ya. Belum ngomong Ji, wallahi ini gue di masjid ini. Tapi Allah bikin speakernya siapa? Kayak Fahru Razi. Ajib. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Allah. Buktinya ada. Sini, mana kopinya? Di sini. Biar tahu yang belakang itu. Kalau gua nggak bohong. Nah tuh lihat. Allah. Nih tuh. Ini yang belakang ikut minum juga kan? Tinggal segini bu. Nggak apa-apa barokah ya. Kasih belakang habisin. Iya surang sedikit. Sana bagi berkah. Ayo surang seceruput. Jangan lupa pelit tuh. Bagi. Minum dikit. Coba Pak, tes Pak. Papa seminggu nih nggak usah nyuruh istri, nggak usah. Pokoknya seminggu nih nggak usah nyuruh istri. Kerjaan Bapak muji dia, bantu dia, muji dia, bantu dia. Oke? And then kemudian selama seminggu ke depan, Bapak upgrade semuanya. Bersihin, reparasi, and then upgrade. Kaki dikerja panjang Pak. Mata gue dikerja nggak terbatas, kuping dikerja nggak terbatas, pokoknya dibersihin betul. Astagfirullahaladzim, kira-kira begitu. Allahumma afina fi abdanina wa basarina wa asma'ina. Kalau perlu dipanjangin, wa wujuhina, ya Allahumma nawwir qulubana wa hasin wa zayyin. Kira-kira begitu. Bersihin, beri terang, beri cahaya, gitu. Nih lihat, setelah seminggu nih Bapak, Allahu Akbar. Abang mau kopi, Allah seminggu Pak, abang mau kopi, kita adem bener dengarnya. Kalau mau bikin sendiri ya. Lah bos tenang, lu kan baru seminggu. Wayahnya baru seminggu lu mau langsung top. Abang mau kopi, elah itu prestasi lo. 7 tahun nikah lu nggak pernah ditawarin. Dicolek aja gak ada tembok. Gila bener. Yang sekarang nawarin, Bang, nawarin. Subhanallah. Aneh ngukur. Begitu aneh agak bercanda. Namanya gue laki-laki suka bercanda kita ya. Ya laki-laki dah, itu sama aja di mana-mana. Jujur ya, begitu aneh bercanda, berubah istri. Padahal dia tahu nggak tuh. Saling siapa nih potong yang ini? Yang ini potong, bini gua nggak denger. Ente ngerokok, anak ente ngerokok. Biar kata ente ngerokoknya sembunyi, anak ente tetap ngerokok, nggak percaya. Coba aja. Energi kok. Arwah kita ini junudul mujannada, kait mengait aja udah. Dan aslinya kan memang kait mengait, nggak ada yang nggak terkait kok. Makanya kemudian Allah dan Rasulnya bilang, siapa yang matiin satu orang seperti matiin semua orang, siapa yang ngidupin satu orang seperti ngidupin semua orang, gitu. Ntar begitu 2 minggu nih, langsung ada suara ketrokan sendok gitu. Kata. 2 minggu, Allahu Akbar. Minggu pertama lihat tadi minggu pertama apa bunyinya? Abang mau kopi, bikin dah, gitu. Tapi begitu 2 minggu, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, dia keluar bawa kopi, dia duduk di samping kita baca koran ngopi, gitu. Sepet banget punya istri gitu ya. Bos, lu 7 tahun. 7 tahun. Kalau dari sebelum 7 tahun lu nikah udah begitu, bos, bini lu gak kemana-mana.
Ya jujur, salah siapa? Salah kita, bos. Dan jangan putus asa. 7 hari, 2 minggu, tiba-tiba dia ngopi dekat kita, ya kan tinggal parawan aja. Begitu dia melek, ambil. Nanti kita taruh lagi, dia ngambil, kan sedap. 7 tahun, 2 minggu beriado, bener sendiri, nggak pakai psikolog, nggak pakai psikotes, apa psikiater, psikotes. Iya loh. Ih, coba, masya Allah, siapa tuh yang kita sebut setiap tahiyat? Ya muqallibal qulub. Tapi hati bagaimana kan yang dilihat sama Allah? Allah ini gede banget gitu loh. Tapi dia muat tuh ke hati kita. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Anak begitu juga, Pak. Bagaimana cerita anak mau ngelendot sama kita? Bagaimana cerita anak mau ngelendot sama kita gitu? Dari kitanya nggak ada rasa, nggak ada perhatian. Tapi ketika kita change nih, kita perbaiki. Kita tidur, kita datang ya. Kita udah dalam keadaan berbalut wudu, kita baca Quran di samping dia. Allah. Pegang Quran tangan kanan, usap anak tangan kiri. Alhamdulillah begitu dipegang, anak kita lari jeng gitu. Istighfar. Oh iya Pak, Bapak istighfar. Kalau Bapak hatinya hidup, istighfar. Ya Allah, salah gua apa ini? Lagi tidur aja dia menghindar. Tapi jangan putus asa. Itu kan baru hari pertama sih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Hari ke-21 tuh. Anak di pojok tidurnya, nggak perlu disamperin, udah di situ aja tempatnya, jegek di situ aja dudukannya udah. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Anak didorong sama Allah, didorong anak. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah. Begitu kita naik lagi nih, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha. Balik lagi dia ke tembok. Illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibaihi. Tiba-tiba dia ngulet, deng, panjang bener, geser, deng, kakinya ada di pundak kita, kakinya ada kemudian di pangkuan kita. Allah. Begini caranya narik pelanggan juga begini. Nanti jual apa? Jual pulsa. Bagaimana mau laku lu jual pulsanya WA-an terus? Jangan dong, tarik pelanggan. Dengan apa narik pelanggannya? Masa spanduk sebanyak-banyaknya? Nggak laku, bos. Kalau Allah bilang jangan ada yang lihat, nggak kelihatan. Pegang tasbih lah, mojok sebentar lah. Di pojokan itu subhanallah, subhanallah. Nanti datang tuh orang, Mas, subhanallah. Mas, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Subhanallah. Mas, subhanallah. Belum sampai satu putaran, belum sampai satu putaran udah ada orang. Allahu Akbar. Belum sampai satu putaran, kita baru niat nih, kita bersihin aura nih, kios. Kenapa? Nih kios dulu nih, lama kosong. Karena lama kosong nih dipakai berzina sama orang di sekitar, dipakai kemudian kencing sama orang-orang banyak. Auranya jelek, Ji. Begitu lo masuk nggak ada selamatannya.
nggak ada bersih-bersih tahlilannya. Emang sebagian lagi ngomong ini yang nggak boleh lagi gitu. Ya sudah, gelap dah tuh. Udah cerita gelap nih, gelap bener kayak nggak dilihat. Tapi begitu ente bersihin tuh, ente udah sholat isya udah. Tapi ente gelar lagi satu sholat 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang datang. Allah. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Mas maaf, tahu alamat ini? Jangan khawatir, kan baru sehari. Iya dong. Ente mah maunya Hollywood melulu sih. Suatu Senin, Selasa cair. Ya sabar lah. Oh itu Ustaz ceritanya kayak begitu mulu. Namanya gue cerita bos. Kalau gue cerita yang pahit-pahit emang gak ada yang mau ikut. Percaya omongan aneh. Tapi kan aneh gak bohong. Ceritanya emang ada orangnya, ada faktanya. Aneh termasuk yang gak cair tuh dalam waktu singkat, 7 tahun perjalanannya. 7 tahun, jam 2 sampai jam 7, jam 2 sampai jam 7, jam 2 sampai jam 7. Iya. Namanya manusia gitu ya, orang biasa ada bosennya gitu. Waduh, sholat mulu nih. Akhirnya kita nulis, sholat, nulis, sholat, nulis, sholat. Rupanya bentangan 7 tahun itu jadi harta karun. Nah, periode buku tuh yang paling banyak ditulis sama saya Jalik di periode 7 tahun pertamanya itu 230 buku. Emang Allah nggak ngasih yang saya minta itu, tapi ada yang saya nggak minta, tulisan, buku. Coba ya jalan ke Gramedia Wali Songo, Gunung Agung gitu. Minim-minim tuh 80 buku aja mah di situ ada. Sampai minta ampun sih, udah Ustaz, nggak muat, tolong. Jangan terbitin dulu, nggak muat. Akhirnya kita terbitin sendiri, kita jual sendiri nih yang terakhir-terakhir ini. Kenapa? Karena ampun-ampunan tuh toko. Aneh baru nyadar tuh beberapa tahun belakangan ya, ketika menjadi ustadz gitu ya. Allah, bener ya. Coba kalau gua dulu, doa dikabul, doa dikabul. Nggak terlatih tuh ketika ngadepin jamaah. Ustadzuna, gimana nih? Aneh udah tahajud, udah ngikutin saran ente. Setahun pol, belum ada tanda-tanda. Aneh bisa bilang sama dia, udah sabar. Aneh 7 tahun. Tapi lihat hasilnya dengan izin Allah. Nggak bohong Allah mah. Pasti itu tanaman berbuah. Oh gitu Ustaz. Jadi perlu jalan 6 tahun lagi. Nggak kali ente mah, dosa ente mah nggak banyak, nggak sebanyak aneh. Ya Ustaz doanya Ustaz jadi kuat. Bener juga tuh kalau aneh dulu sedekah langsung jadi, sholat malam langsung jadi, duha langsung. Walaupun ada juga yang dibayar sama Allah tunai-tunai gitu ada. Nah saya ini jadi kayak menafsirkan sambutannya Pak Haji Aling tadi. Alhamdulillah jadi ceramah dah. Emang Allah dah Al-Hadi gitu kan, dia ngasih petunjuk mau ngomong apa gitu. Mungkin kalau tadi ceramahnya maghrib lain juga ngomongannya. Ini ceramahnya habis isya. Soal teori ngebenerin. Sebagian orang ketika kemudian tokonya pengen laku, warungnya pengen laku, sesat jalannya. Datangnya sih emang kayak orang-orang seperti kita gitu, tapi pulangnya jadi beda. Tambah jauh, tambah jauh. Begitu ada yang datang pun, yang datang tuh setan. Yang datang setan, Pak. Duitnya duit setan. Emang laku barangnya, tapi barang itu kemudian mengundang maling, kira-kira gitu. Dan maling itu maling bahaya punya. Yang masuk tuh bukan sekedar kemudian ngambil harta, tapi ngambil nyawa. Waduh, masalah. Pak Ustadz, sejak ada dia Pak Ustadz, warung saya nggak laku Pak Ustadz. Bos, itu ujian. Nggak ada urusan sama dia itu. Enggak nih, pasti ada ini. Kemarin kapan tuh ada yang duduk nongkrong depan kita punya warung. Nah kan, pasti tuh dia naruh sesuatu. Ustadz nggak bisa nyari ini. Enggak, gue bilang. Lu introspeksi diri aja waktu nggak ada kompetitor, lu dipanggil sama Allah nih, hayyalas shalah, jalan lu ke masjid. Iya sih. Nah, berapa tahun lu buka tuh? Ada 4 tahun. Rame tak? Selama 4 tahun lu lupain. Kalau Allah bikin adil, 4 tahun lu lupain Allah, 4 tahun lu dilupain Allah. Lu baru jalan berapa minggu? Baru belajar jalan berapa minggu aja lu udah dilupain, lu udah kelenger. Harusnya Allah adil. 4 tahun dibayar 4 tahun juga gitu loh.
Waduh, iya juga nih. Terus gimana Ustaz? Ya coba kejar. Alhamdulillahnya perbuatan baik dikali 10. Jadi kalau 4 tahun itu bos, 4 tahun. 4 tahun itu hitungannya berapa bulan? 12, 48 ya. 48 tuh bagi 10. Berarti ente cuma perlu jarak tempuh ibadah 4,8 kira-kira begitu. Coba dah ente bangun malam. Nanti begitu satu malam bangun, zem dipotong sama Allah 10 malam gitu. Salat duha dan dipotong oleh zang 10 pagi gitu. Nanti begitu 4,8 bulan selesai, masuk bulan kelima, mulai pecah telur nih. Mulai naik lagi omset 300, 500, 700. Emang gak ada urusan, kata Allah gak ada urusan. Kalaupun berkumpul semua manusia, ditambah lagi bangsa jin lagi, ingin mencelakakan kamu kata Allah, tapi aku tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Itu aja patokannya. Itu aja patokannya. Jadi bagaimana mungkin perbuatan makar orang bisa kemudian terjadi amak? Enggak mungkin bos, kecuali pertahanan kita emang udah nggak ada. Apanya mau dibela sama Allah? Kamu nggak pernah minta pembelaan sama Allah kok. Saya, kita semua apa iya kita minta perlindungan sama Allah pagi-pagi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Enggak Pak, jujur. Wala ente wala aneh, belum tentu juga Izzat, belum tentu juga Syihabuddin, belum tentu Ustaz Mat Dafi, belum tentu. Antum Haji Ulia, pimpinan pesantren, yuk kita ngomong jujur-jujuran. Suka lewat kan kita? Bener Jaling, karena kita di pesantren aja. Begitu kita lepas dari pesantren, banyak ngobrolnya. Udah begitu Ji. Emang udah begitu udah. Makanya wajar nggak ada pertahanan kita. Jadi kalau kata film Alien mah begitu, udah dilumpuhin nih pertahanan apa tuh sinarnya begitu. Perisai, ini kebanyakan nonton juga dulu. Tahu perisai dia. Begitu perisainya bolong, tempur bang selesai udah. Kalau perisai kita kenceng Pak, waduh itu ada di Arba'in Nawawi itu. Ada di Arba'in Nawawi itu Pak. Apa kata Allah? Aku umumkan perang. Gitu. Mana ada waliyan. Gitu. Siapa yang memusuhi kekasihku? Mana ada waliyan. Siapa yang memusuhi kekasihku? Kata Allah, aku umumkan, aku perang sama dia. Wih, ngeri bos. Nah pertanyaannya adalah, benarkah kita walinya Allah? Kita tahu kaki kita pendek, sholat samping meja, ngelihat masjid Bimantar, aduh, nggak bisa lantai 1 apa ya, naik ke atas ini, dilihat lagi eskalator mati lagi. Ini kan eskalator hidup pada gua aja nih kemarin. Itu udah dikasih eskalator, udah dikasih masjid, masya Allah. Bentar lagi kita makan-makan, masya Allah. Alhamdulillah, pahala buat Haji Aling dan semua DKM masjid, amin. Wa man ma'ahum, dan sama siapa yang sama mereka semua. Coba. Mulut ente nih, Ji. Nggak ada proyek apa buat aneh. Itu cepet tuh jalannya. Ngomongnya cuma ke satu orang, tapi sambung menyambung, dang dung. 2 jam masuk WA. Lo tahu panel precast? Waduh, nggak paham tuh ya. Apaan? Oh kirain tahu. Ya udah. Makasih ya. Itu WA tuh gitu. Tapi setengah jam kemudian muncul, deng. Ada waktu Ji? Ada. Main yuk. Gue mau ngajak ke Bukaka nih, gitu. Emang ada apa Bukaka? Dia ngeluarin produk baru tuh, panel precast. Tuh kayak MU, mortar gitu. Kita nggak ngerti jadi ngerti. Kita nggak paham jadi paham. Kita nggak tahu jadi tahu. Siapa tuh? Allah yang kerja bos. Tapi gara-gara kaki kita nyasar mulu nih, dipanggil sholat larinya ke pasar, dipanggil sholat larinya ke tempat main, dipanggil sholat nyasar, Allah bikin nyasar juga Ji. Satelit lu udah kacau udah tuh, benerin tuh satelitnya, sat gitu, arahin lagi ke kiblat, arahin lagi ke kiblat. Coba ayat apa ya misal,
Al-A'raf, coba buka handphone. Surah Al-A'raf. Nih terakhir ya, kita tutup sama surah Al-A'raf ayat 158. Ayat 158. Nah, kita kaitin sama Maulid kan? Kita hari ini kan membahas tentang Maulid toh. Sudah dibuka? Surah Al-A'raf, surah keberapa Al-A'raf? Surah ke-7. Ayat 158. Benar. 58. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Aduh, subhanallah. Ada yang bawa terjemahannya? Siapa ya yang di aplikasinya ada terjemahannya? Coba angkat tangan yang ada terjemahannya. Oke, yang ada terjemahannya baca terjemahannya. Aneh baca lagi ayatnya. Nggak usah diikutin. Ente baca terjemahannya. Konsentrasi nanti tentang Allah itu yang punya semuanya. Kemudian konsentrasi lagi di ujung, ikutin aku kata Allah. Rasul bilang ikutin dia, ikutin Allah supaya kalian mendapatkan petunjuk. Oke? Petunjuk nanti petunjuk macam-macam nih. Yang pengen jodoh, petunjuk jodoh. Yang pengen anak, petunjuk anak. Yang pengen utang lunas, petunjuk utang lunas. Yang pengen haji, petunjuk haji. Everything. Ya. Every single guidance you need. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Baca lagi artinya dari awal. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha
إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Simple. Paham lo udah baca artinya? Ini gamblang kok, clear, jelas. Ini yang ngomong Rasulullah nih. Ya ayuhan nas, kan Allah nyuruh Rasulullah ngomong. Nah omongan Rasulullah itu ya ayuhan nas, wahai manusia gitu. Inni Rasulullah ilaikum, aku ini utusannya Allah, His messenger. Kebayang nggak Pak kalau ada orang datang ya ngasih surat kepada saya, kop surat di atasnya gambar istana punya lambang Garuda. Ini surat dari siapa? Silakan Ustaz baca. Oh, Bapak siapa? Kami staf istana. Gitu. Bayangin, ini Quran yang ngomong Rasul. Bukan sembarang utusan ini. Mana buktinya kalau ini benar-benar istana? Ini nomor telepon kantor Pak, silakan dicek. Nah, Allah juga bilang kan, Rasulnya syahidan alaikum, mubasyiran wa nadhira. Oh, tanda-tanda dikasih. Ini tandanya ini kalau Muhammad Rasulullah ini dikasih. Apa yang dikatakan sama Rasulullah Allahumma shalli alaihi wasallam berkali apa coba lihat. Qul ya ayuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku ini adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian semua. Lihat jami'an, yakni bukan cuma untuk umat Islam, untuk annas, untuk semua humankind. All humankind, I am a messenger. I am the messenger of Allah Subhanahu wa taala. Saya diutus oleh Allah untuk kamu semua. Siapakah yang mengutus aku? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Dialah yang memiliki semua kerajaan langit dan bumi. Berarti Pak, he is the king, oke? Okay? Dan semua yang dari dia itu semua his property, kira-kira begitu. Nah sekarang bayangin Pak, kalau mata ini adalah propertinya Allah, celaka nggak kita menggunakan dengan apa yang tidak Allah suka? Padahal ini propertinya dia. Kita kan suka ke museum dong, ya nggak? Begitu di museum dikasih tahu dah, ini bajunya Elizabeth, ini bajunya Margaret Thatcher, ini pernah dipakai sama bapaknya Pangeran Charles. Gua nggak tahu siapa namanya itu. Ini dipakai sama Pangeran Henry ke-12, tapi ada tulisan di sana, do not touch, jangan pegang. Malah kemudian ada satu lagi, do not take photo. Ada gambar kamera disilang dia, set, coba lo langgar, langsung jalan tuh, set, langsung diambil. Allah nggak galak-galak amat Pak. Allah nggak galak-galak amat. Nuakhirukum ila ajalim musamma, kata Allah. Enggak apa-apa. Malah di statement itu di stempel sama Jibril. I'mal ma syi'tum. Wahai umat manusia, kata Jibril, udah terserah lo. Lo mau kanan, lo mau kiri, yang penting lo tahu lo bakal mati. Gitu. Nanti kalau dulu mati lo dihisap. Nah, ketemu dah tuh. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Gitu. Nah, kalau kita pakai properti Allah kita pakai asetnya Allah sama yang dia redo, ditambahin gitu. Mata cuman nih mata saya. Begitu saya punya mata nih, habis orang yang paling belakang, saya udah nggak bisa lihat. Tapi dengan izin Allah gitu ya. Kalau Allah mau ngizinin, yang jauh tuh bisa kelihatan sama kita. Coba ya, ini yang pakai kaos merah putih. Coba bangun bentar, berdiri. Oke. Nggak usah dibawa handphone ya, taruh aja. Oke, ente angkat ya, pasangin. Iya, kuat tuh, kuat. Ini kalau dia ditambahin 2 lagi doyong nih. Nah, itulah kekuatan asli sebelum di-upgrade oleh Allah Ta'ala. Tapi begitu di-upgrade nih, tangan dia di-upgrade. Tangan dia nggak ngupgrade tangannya sendiri. Tadi cuma geser-geser WA, sekarang geser-geser aplikasi Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Besok lu bisa ngangkat kipas angin 1 pabrik. Iya bos, iya benar. Tangan asli kita yang angkat meja udah kelar 1 meja udah doyong ente.
Ditambahin 2-3 meja, doyong. Tapi begitu tangannya lu upgrade, waduh, 60.000 kubik lu bisa angkat. Dan ngangkatnya nggak pakai tangan, pakai suara aja. Udah beres, gua angkat gitu doang. Ini gua ngomong paham kan nih? Omongan, coba ente teriak, yang bawah nggak denger. Kecuali omongan aneh nih, udah di-upgrade namanya DKM. DKM ngupgrade aja omongan aneh, sampai toilet kedengeran, sampai bawah kedengeran, di-upgrade sama SS, saling sapa, ke-upgrade sama siapa yang melihat dari saling sapa. Bayangkan kalau you yang upgrade itu Allah Ta'ala. Bede. Duit upgrade pakai sedekah. Duit asli nggak bisa berangkat Ji. Coba lo keluarin duit lo, terus datang soal ke travel, udah gitu lecek lagi. Diurut-urut 55. Udah diurut nih, diurut, lempeng-lempengin 55.000. Kekuatan asli itulah seperti emas yang tadi ngangkat kipas angin, nggak bakal keangkat tiket itu. Assalamualaikum travel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dari mana ya? Dari Masjid Bimantara, punya jemaahnya Ustadz Yusuf. Oh, aneh mau daftar umroh buat 2 orang. Nih duit nih, cukup gak cukup terserah deh. Si travel langsung bingung gitu. Maksudnya bagaimana Pak? Iya, ini duit aneh 55. Tolong deh, berangkatin aneh umroh berdua sama istri. Jadwalnya kapan? Pesawatnya apaan? Satpam mana satpam ini? Dianggap orang gila lo. Nah, supaya ini 55 nih jadi 55 juta, bagaimana ceritanya? Lo upgrade dulu, suruh sekolah dulu tuh duit. Panggil tuh ya tukang pemulung, panggil tukang beca, panggil itu orang-orang kecil. Bang, udah makan belum? Belum Bang, makannya sama saya. Saya berlima Bang, udah bawa berlima. Panggil dia, woi sini. Waktu keluar dari yang balik meja keluar, balik lemari keluar. Buset, 10 orang. Udah tanggung ngucap ya kan, tanggung ngucap nih. Bismillah aja dah. Gua gak ada handphone dah. Bos, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Masuk nih bosnya dari 10 orang ini, beda divisi. Masuk nih bosnya orang 10 orang. Nih teman baru, nggak tahu Pak, nggak kenal. Loh, ngapain sini? Bukannya pada kerja? Ya kan istirahat Pak. Oh, yang satu ngomong, ditraktir Pak sama Mas ini. Dia kerja di mana? Kerja sama perusahaan Bapak. Oh, karyawan aneh. Lanjutin deh. Jadi mikir, baru tadi gua ngomong sama Allah, baru tadi gua ngomong sama bini, mau berangkatin umroh siapa ya? Terus dia doa, ya Allah temuin saya sama orang baik. Titik koordinat udah ketemu, servernya udah masuk. Sehingga begitu pamit, bos pamit dulu ya. Yang lain keluar, ini satu jangan. Aneh mau ngomong sama dia. Gimana Pak? Siapa namanya ente? Junaidi Pak. Oh, bukannya Mansur ente. Izin Pak, tadi ya saya jam istirahat kok. Iya nggak apa-apa. Udah pernah umroh belum? Belum Pak. Masya Allah. Masya Allah, kenapa? Kayaknya Bapak mau bayarin saya. Tahu aja ente. Insya Allah. Udah berapa lama kerja di perusahaan saya? Lama Pak. Udah hampir 4 tahun. Ya udah. Ada paspor? Nggak ada Pak. Ya deh. Nanti gini. Ini nomor saya. Nanti WA ke saya. Insya Allah Pak. Terus kabar lanjutnya saya aturin lah, pokoknya saya aturin. Ya. Oke ya, Assalamualaikum. Salah. Dia sabar punya Pak. Dia nggak langsung jawab tuh. Dia tembusin terus nih. 7 harinya tembusin terus, tembusin sampai 40 hari. Si orang kaya ini ngejapri. Deng. Kok belum ngasih data? Nggak enak Pak. Nggak enak sama siapa? Sama bini saya Pak. Kalau umroh sendirian gimana gitu. Si bos jawab,
ajak bini lo. Subhanallah. 55 Ji, 55 kan. Umroh kan ada yang 21,5 Ji. Betul nggak? Nih yang mau pergi umroh Maret nih sama saya, ada yang mau ikut gak nih? Gue promosi nih. Nih besok aja li, saya berangkat tanggal 14, berangkat dari sini. Saya doain nih ada yang ikut, amin. Duitnya nggak ada, upgrade. Duit lu upgrade. Mana sejadah. Gue doain yang malam ini sedekah nyampe ke Mekah Madinah. Tapi yang gak sedekah, gue doain seumur hidup lu gak berangkat. Ustadz nih ngancem, wah gue bukan ngancem, yang gue takutin. Enggak lah, masa doanya jelek begitu ya. Pokoknya yang nanti mau berangkat, upgrade duitnya, sini. Ini gak saya bawa duitnya. Duit sedekah ente mah, dari dulu aneh ceramah jarang aneh bawa Pak, demi Allah. Ente coba cari di YouTube tuh. Ngelihatnya jangan cuma depannya doang dong, belakangnya. Saya selalu ngomong begini nih rata-rata. Duit sedekah Anda tidak ada yang saya bawa. Terserah Anda mau kemana. Yang saya bawa yang dari panitia, gitu aja. Ini panitia mah hak saya jalin. Udah siap belum lo? Lah duit lu gue bawa mau gue bengkak Ji. Yang gue bawa yang halal dong ya kan. Perkara nanti gue mau sedekahin lagi kayak enggak, itu urusan gue dah sama Allah ya enggak. Tapi yang ini mah buat ente, bukan buat aneh. Lu sedekah, lu bakal berangkat insya Allah. Kenapa? Udah di upgrade sama Allah. 55 Ji, jadi berdua. Allah Akbar. Ayo angkat tangan dulu, angkat tangan. Cakep nih, cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunin mulai dari ujung rambut kami nih ya Allah sampai ujung kaki yang rusak-rusak betulin. Bismillahirrahmanirrahim, kami pun akan jalan ngebetulin diri kami, memperbaiki diri kami ya Allah. Ya Allah. Iya benar. Salah dah udah. Emang salah. Kami jarang mengasah panca indera kami. Jarang nyambungin rasa kepada Engkau ya Allah. Jarang nyambungin rasa kepada Rasulmu juga. Jarang. Kalau bukan karena kewajiban barangkali kami nggak datang ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Kalau bukan karena kewajiban barangkali kami tidak sholat Jumat bahkan. Lalu kami mendapati diri kami datang tapi tanpa hati kami. Datang tanpa kegembiraan. Datang tanpa keriangan. Datang tanpa iman. Kami datang dengan badan kami yang terpaksa. Pantas ya Allah. Kalau kami tidak menjadi medan magnet buat rizki, buat kebaikan, buat rahmat, buat maghfirahmu, maka malam hari ini ya Allah kami datang semua kepadamu ya Allah. Bersihin kami. Tingkatin terus amal soleh kami ya Allah. Bersihin badan kami, sucikan jiwa kami, pikiran kami, perasaan kami, darah dan daging kami, tulang-tulang kami, syaraf kami, semua bersihin ya Allah. Ya Allah sebentar lagi bahkan jamaah ini duitnya pun akan diserahkan kepadamu ya Allah, untuk dilipat gandakan di sisimu ya Allah. Engkau lah yang tahu apa yang menjadi masalahnya semua jamaah yang datang nanti kepadamu. Engkau lah yang tahu apa yang menjadi hajatnya mereka semua datang kepadamu. Enggak ada yang tahu kecuali Engkau sendiri ya Allah. Sebagaimana janjimu ya Allah lihat Rasulmu di dalam Quran, Engkau bisa mengganti 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau bahkan lebih. Maka buktikan itu kepada jamaah yang hadir ini ya Allah, dan kepada jamaah yang mendengar di belakang hari lewat tayangan-tayangan saling sapa dan lain-lain sebagainya dari sosial media dan teknologi. Ya Allah, maafin kami. Percepatlah kenaikan derajat kami. Percepatlah perbaikan diri kami sebelum nyawa Engkau ambil ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang-orang tua kami, ampuni keluarga kami, ampuni istri kami, ampuni para suaminya, para ibu, ampuni anak turunan kami hingga akhir zamanmu nanti ya Allah, dengan keluarga-keluarga dan anak turunan hingga akhir zamanmu nanti. Ampuni guru-guru kami, ampuni kiai-kiai kami, ulama-ulama kami, ustaz-ustaz kami, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pesantren, sekolah, madrasah, perguruan-perguruan tinggi. Ampuni pemimpin-pemimpin kami di pekerjaan kami, di pemerintahan kami.
Ampuni juga DKM masjid dengan pemimpinnya dan seluruh anggotanya, pengurusnya masjid ini di Nusantara ya Allah. Berikan kebaikan apa yang terjadi di sini untuk semua panitia yang ada ya Allah. Dan terimalah semua amal soleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa shallallahu ala Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat betulin omongan, betulin telinga ya, pendengaran, betulin apalagi tadi? Penglihatan, betulin pikiran, betulin hati, mulut apa segala macam, jempol juga betulin. Ya, ibu ketawa tuh. Ya, jempol, ini jempol gua bikin dosa, betulin, sering megang jikir, betulin. Semua betul, jangan main HP mulu. Ya, betulin, main HP nggak apa-apa asal baik, buat dakwah, buat siar, apa segala macam ya. Selamat Pak, mudah-mudahan Bapak menikmati nanti apa yang saya tadi ceritakan dalam keadaan Bapaklah yang bercerita. Ibulah yang bercerita, insya Allah amin. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan maju ke depan semua sedekah. Mudah-mudahan Allah membalasnya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.